Bab 3351. Villa Kabut Awan. Lapangan pengajaran tetap ramai seperti biasanya. Eric Kin pun pergi lihat sekilas. Sonny Yuan dan Yamin Wei melakukan bimbingan di lapangan tersebut. Kultivator yang datang juga sangat banyak. Eric Kin menggunakan teknik ilusi ikut mendengar, lalu dia merasa kagum dan tak berdaya. Orang harus ada tekanan baru bisa membangkitkan bakat yang terpendam dalam dirinya. Dua orang ini demi memulihkan kultivasi, sangat berjuang. Mereka sudah tidak puas hanya mendapatkan poin kontribusi Istana Bintang dari pengajaran. Juga tidak tahu ide dari jenius mana, mereka mulai menerima layanan murid agung, murid unggul dan berbagai macam murid lainnya. Status yang berbeda akan menerima pelayanan yang berbeda. Misalnya murid agung level 9, mereka bisa sehari 24 jam terus meminta bimbingan dari mereka berdua. Setiap hari hanya menerima 3 murid. Ini sama dengan seperti dua kultivator fase penilaian pagi malam terus membimbing, pelayanan kelas teratas. Tentu saja ingin menjadi murid agung juga harus membayar biaya yang cukup tinggi. Pengajaran biasanya sudah menjadi gratis. Namun, di saat pengajaran Yamin Wei pasti akan promosi kepada para kultivator menggunakan poin kontribusi untuk menjadi murid agung. Eric Kin mendengar setengah hari, dalam hati merasa mereka sangat luar biasa. Dirinya mulai mencurigai bahwa sebenarnya siapa yang dari bintang biru datang ke daratan dunia dewa. Tetapi, mereka berdua terus berjuang juga bekerja demi dirinya. Untung semakin banyak, dirinya akan semakin bahagia. Kamu bilang memerlukan satu tempat yang memiliki reiki yang melimpah dan udara segar, setidaknya mirip dengan kolam spiritual. Pak Tuadi mengerutkan kening mendengar pertanyaan Eric Kin. Bukan gampang untuk mendapatkan tempat seperti ini. Biasanya berada di bagian dalam sekte dan sangat kacau. Lalu, bisa memenuhi syarat fase penilaian juga sangat langka. Kamu mencari tempat ini demi teknik prasasti Reiki ya? Betul. Aku menggunakan ilmu tiada dua demi menolong orang. Tempat menolong orang ini kalau bisa memiliki reiki dan energi kehidupan yang sangat melimpah, ujar Eric Kin. Lalu, reiki yang ada di kolam spiritual akan lebih mudah diserap dibandingkan reiki langit dan bumi. Kalau kamu menanyakan hal tentang Istana Bintang, mungkin aku bisa menjawab. Masalah dunia luar seperti ini lebih banyak ditanyakan pada Pak Tuali saja. Ayo, aku bawa kamu pergi mencarinya. Pak Tuadi berpikir cukup panjang, juga tidak tahu harus bagaimana menjawab pertanyaan Eric Kin. Dia langsung menarik Eric Kin pergi ke kediaman kuno keluarga Li. Pak Tuali sedang memikir cara untuk meminta setetes darah Eric Kin, alhasil Eric Kin dan Pak Tuadi datang mencari dia. Masalah darah leluhur ini sangat penting bagi keluarga Li, dirinya harus mendapatkan jawaban. Cara terbaik adalah memastikan sekali lagi kondisi darah Eric Kin. Tempat yang kalian cari ini sangat langka. Pak Tuali mengelus dagunya setelah mendengar penjelasan dari Pak Tuadi. Aku tahu ada 3 atau 4 kolam spiritual sekte yang lumayan bagus. Dalam sisi cairan spiritual, aku bisa membantumu, mungkin mereka akan melihat wajah aku dan Pak Tuadi. Tapi, masalahnya adalah orang di sekte sangat banyak, energi kehidupan akan berkurang. Sampai saat itu, kamu pasti akan menyegel lingkungan sekitar, ini adalah hal yang tidak bisa diterima oleh semua sekte. Tempat yang dicari Eric Kin, biasanya hanya ada di sekte yang memiliki kultivator fase penilaian. Sekte sebesar ini pasti akan menjaga kolam spiritual mereka, mana mungkin akan diserahkan pada orang luar. Harga diri mereka akan hilang, kepercayaan murid-murid pada sekte ini juga akan berkurang.
Ada, aku menemukan satu tempat. Pak Tuali yang sering berkelana pun menemukan cara terbaik. Kemarin kamu ada berjumpa dengan Ketua Yun. Dengar-dengar dia datang ke Kingsu kali ini mendapatkan tempat yang tenang di kaki gunung, dan menghabiskan uang banyak mendirikan gazebo, kolam spiritual dan geraha. Tempat itu cocok untuk pelatihan. Dia menggunakan tempat itu untuk menenangkan hati. Memang tempat yang bagus, ujar Pak Tuadi sambil menganggukkan kepala. Ketua Yun sangat kaya, kolam spiritual tidak akan kecil, dan juga mengejar peningkatan kultivasi, pasti memiliki banyak tanaman suci. Hanya saja, apa dia mau? Hal yang gampang. Ketua Yun seorang pengusaha, asalkan uang cukup, dia pasti bisa menyetujuinya. Sekarang dia masih di kota Yongqing, kita langsung pergi mencarinya. Pak Tuali bangkit dengan percaya diri, Eric Kin dan Pak Tuadi juga ikut bangkit. Pak Tuali melihat Eric Kin sekilas, bibirnya bergerak tapi tidak berkata apapun. Dia juga tidak tahu harus bagaimana menyusun kalimat. Saudara Kin, aku ingin meminta setetes darahmu, apa kamu seorang kultivator wilayah asing berasal dari asal yang sama dengan leluhurku? Perkataan ini sangat aneh, mungkin semua orang akan tercengang mendengarkan ini. Bahkan Eric Kin belum tentu akan percaya. Biasanya darah seorang kultivator tidak boleh sembarangan diberikan pada orang. Karena darah akan menyambung dengan jiwa dewa dan aura pribadi. Jika disalahgunakan oleh orang lain, mungkin akan melukai raga asli. Hal yang sangat sulit, harus dipikirkan baik-baik. Atau bilang Eric Kin mirip dengan muka leluhur keluarga Li, hanya saja wajah tidak begitu mirip. Pak Tuali, kenapa kamu terlihat sangat galau? Apa kamu ingin menikahi junior keluarga Li kepada Eric Kin, tapi tidak tahu harus bagaimana mengungkitnya? Sepanjang perjalanan, Pak Tuadi melihat Pak Tuali kadangkala melirik Eric Kin, langsung mulai bercanda. Sialan. Dasar otak mesum, ujar Pak Tuali. Aku bukan otak mesum. Habisnya kalian keluarga Li ada kebiasaan menjalin hubungan dengan pernikahan, ujar Pak Tuadi. Tapi, Eric Kin berasal dari wilayah luar, aku tidak setega itu membiarkan junior keluarga Li hidup menjanda. Pak Tuali melirik Pak Tuadi sekilas, tapi juga tidak berani melirik Eric Kin lagi. Pak Tuadi langsung menyadari, jika sampai Eric Kin mulai waspada, kedepannya akan lebih sulit untuk mengungkit kembali hal ini. Mereka tiba di kediaman Ketua Yun, dan menyampaikan niat kedatangan mereka. Tuan Kin ingin meminjam villa kabut awanku. Ketua Yun menganggukkan kepala setelah mendengar semua ini. Tempat ini diselimuti kabut awan, juga memiliki pemandangan yang indah. Dengar-dengar juga memiliki jalur roh, merupakan tempat berlatih yang baik. Jadi, apakah saudara Yun ingin meminjamnya? Pak Tuadi tidak sabaran. Untuk biasa sewa aku bisa membayar semua pengeluaran yang digunakan Eric Kin di dalam villa ini, ujar Pak Tuali dengan sopan. Ketua Yun mengelus jenggotnya, ekspresi muka sangat jelek. Kemarin dia baru mengutus anak buahnya diam-diam menyelidiki. Meski dalam waktu yang pendek, dia masih tidak mengetahui kejadian-kejadian Eric Kin di wilayah asing. Namun kejadian dia setelah datang ke kota Yongqing, membuka bimbingan Dharma, mencapai Dewa Bintang level 9, berhasil menerobos pola bintang fase penilaian menjadi letnan pertama, sangat mudah untuk diselidiki. Berdasarkan aturan, Asosiasi Dagang King Yun sangat bersedia menjadi hubungan baik dengan Eric Kin seorang jenius yang hebat ini. Masalahnya villa kabut awan ini. Ketua Yun, kenapa begitu bertele-tele? Kamu mau atau tidak meminjamkan villa ini pada Eric Kin? Ujar Pak Tuali sambil mengerutkan kening. Bersambung.